Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Salam Sejahtera, Namo Buddhaya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Dewan Juri yang terhormat beserta teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brit Sinta dari SMA Negeri 5 Kepayang. Saya sebagai pembicara satu, yang di sini saya bertindak sebagai tim kontra karena saya tidak menyetujui mosi kita pada kali ini, yang dimana mosi tersebut berbunyi, Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana kita ketahui, bakat adalah apabila seseorang yang memiliki inteligensi di atas rata-rata dan juga memiliki kreativitas yang tinggi dan komitmen pada tugas yang sangatlah tinggi. Nah, Dewan Juri yang terhormat, di dalam mosi ini disebutkan berbakat dalam bidang seni. Dalam bidang seni tersebut banyak mendukung potensi siswa, misalnya menggambar komik, menari, melukis, dan bernyanyi. Sebelumnya, potensi unggul anak amatlah sangat penting. Mengapa? Karena jika tidak, maka Anda tidak akan pernah tahu apa bakat dan minat anak Anda. Nah, setiap masa-masa anak maupun remaja, mereka sudah memiliki masing-masing bakat dan minat yang berbeda. Dewan Juri yang terhormat, saya bertindak sangat-sangat tidak setuju pada mosi kali ini karena setiap anak bukan hanya berbakat di bidang seni saja, bahkan memiliki kelebihannya masing-masing berdasarkan pandangan pertama bahwa keterbakatan dibawa sejak lahir dapat berwujud kemampuan inteligensi, bakat akademik atau bakat lainnya. Sebaliknya, pandangan kedua bahwa keterbakatan merupakan hasil keseluruhan dari perbedaan dan pengalaman yang ada, seperti pengalaman kita masa-masa kecil, apa yang kita lakukan. Nah, yang ketiga bahwa keterbakatan merupakan hasil interaksi secara fungsional antara keturunan dan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, seperti hasil interaksi kita sesama masyarakat yang kita lakukan saat kita kecil atau kebiasaan. Bertitik tolak dari pandangan tersebut, maka pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam memfasilitas terjadinya suatu interaksi fungsional antara keterbakatan yang dibawa sejak lahir dengan penciptaan dilepaskannya dirinya untuk fungsional keterbakatan sejak lahir, penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif sehingga mampu mewujudkan prestasi yang optimal. Nah, berikut adalah macam-macam karakteristik anak berbakat yang berada di akademik. Anak berbakat akademik sebagai kelompok individu cenderung memiliki keunikan karakteristik dan kebutuhan. Adapun karakteristik dan kebutuhannya diantaranya adalah sebagai berikut. Satu, memiliki renungan, perhatian lama dikaitkan dengan suatu bidang akademik. Kedua, memiliki pemahaman konsep, metode, dan terminologi tidak lanjut untuk bidang tertentu. Ketiga, menerapkan konsep-konsep dari bidang-bidang tertentu, kegiatan-kegiatan dalam bidang lainnya. Adanya keinginan mencurahkan sebagian besar waktu dan usahanya untuk mencapai standar yang tinggi dan suatu bidang akademik tertentu. Kelima, adanya kemampuan kompetitif dan bidang akademik tertentu dan motivasi untuk berbuat yang baik. Keenam, kemampuan belajar cepat dalam bidang studi tertentu. Ketujuh, memiliki kejagaan kendalian oleh tujuan dalam bidang kebutuhan dan bidang tertentu. Nah, peran orang tua terhadap keterbakatan anak itu ada berbagai macam. Satu, yang pertama, orang tua sebagai pendidik edukator, artinya orang tua dalam proses pendidikan anak dapat memainkan peran dalam pembentukan pribadi dan moral, bahkan meletakkan dasar-dasar dalam kecakapan pribadi dan moral, bahkan meletakkan dasar-dasar dalam kecakapan hidup. Orang tua sebagai guru, artinya bahwa orang tua dalam kehidupan sehari-hari dapat memainkan peran untuk melakukan kegiatan belajar, apakah itu kegiatan membaca, menulis, maupun berhitung, sehingga anak-anak memiliki kesiapan untuk melakukan aktivitas belajar sebagaimana yang dikehendaki di sekolah. Yang kedua, orang tua sebagai motivator, artinya bahwa orang tua itu selalu memberikan saran-saran atau pesan yang baik untuk anaknya, sehingga membuat anak itu menyukai kegiatan belajar dan bekerja. Yang ketiga, orang tua sebagai supporter, artinya bahwa orang tua seharusnya mampu memberikan dukungan baik maupun material yang sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan belajar baik di rumah maupun di kepentingannya di sekolah. Dukungan yang diberikan hendaknya didasarkan pada prinsip-prinsip pedagogis sehingga benar-benar dukungannya lebih bermakna bagi pertumbuhan dan perkembangan anaknya.
Yang ketiga, orang tua sebagai fasilitator, artinya bahwa orang tua seharusnya mampu menyisihkan waktu, tenaga, dan kemampuan untuk memfasilitasi segala kegiatan anak dalam proses pertumbuhan dan kondusif bagi terciptanya kegiatan belajar dan bermain bagi anak berkembang dapat dicapai dengan mudah. Yang kelima, orang tua sebagai model, artinya bahwa orang tua seharusnya menjadi contoh dan teladan di rumah dalam berbagai aspek kecakapan dan perlu di hidupnya, sehingga anak-anak dapat mengikut yang baik-baik di rumah sebelum anak-anak memasuki kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat, seperti kerusakan pada masa-masa remaja. Nah, tujuan dan komponen program yang efektif untuk orang tua untuk menjamin interaksi antara anak berbakat dan orang tua seharusnya dibuat untuk suatu program terencana. Adapun tujuan program tersebut menegakkan komunikasi terbuka antar orang tua dan guru. Yang kedua, menegakkan tujuan-tujuan yang saling disepakati bagi setiap anak didasarkan atas kebutuhannya secara individual. Yang ketiga, menginformasikan kepada orang tua mengenai aturan daerah, mengenai program hak orang tua dan anak, definisi program pendidikan keterbakatan, praktek pengasuhan yang aktif dan alternatif untuk masa depan. Mengundang partisipasi dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. Jadi kesimpulannya yaitu adalah orang tua adalah sebagai agen utama yang paling berperan dalam mengembangkan potensi anak berbakat. Sebagai anak berbakat memiliki kemampuan yang luar biasa di bidang akademik dan non-akademik. Namun dari kemampuan itu tidak ada yang bisa dianggap suatu yang positif saja. Karena kelebihan yang mereka miliki sekaligus juga mempunyai kelemahan. Setiap orang juga mempunyai kelemahan. Nah, kelemahan sesuatu yang positif sehingga banyak permasalahan yang muncul dengan adanya kelebihan dan kelemahannya. Oleh karena itu, orang tua harus peduli, cermat, dan efektif dalam menyikapi atau berperan mengembangkan potensi anaknya.